berkaitan sama pagar tadi, baik pagar laut, pagar darat maupun pagar langit, itu memang kalau kita kembali ke hakikat bahwa tanah itu hakikatnya milik Allah, air milik Allah, laut milik Allah, langit juga milik Allah. Tetapi kita sebagai khalifah kan ditugaskan dan mempunyai tugas untuk menjadi kepanjang tanganan Tuhan untuk mengatur alam semesta ini. Nah, jadi kalau seandainya hak guna pakai, hak guna hak milik dan sebagainya, itu kan hanya peraturan. Tujuannya adalah untuk mengatur individu dengan individu yang lain itu agar tidak saling menyeberang dan berebutan. Karena negara aja itu pagar langit ada yang namanya dengan dipagerin dengan radar, kemudian laut juga dengan Indonesia misalnya 12 mil itu ada pagarnya. Baik, laut itu ada pagarnya, jadi ada negara lain yang melewati pagar batas itu mendapat peringatan. Dalam 3 kali peringatan dia tidak mundur akan ditembak. Di langit juga gitu. Seandainya pesawat itu menerabas pagar udara NKRI, maka akan ada 3 peringatan. Yang keempat ditembak gitu. Begitu juga pesawat kita ke negara lain, perahu kita ke negara lain. Kalau nggak ditangkap ya ditembak. Nah, terutama yang di darat ini kan agak susah karena berkaitan sama manusia yang untuk mendapatkan pagar ini terkadang kan kong kali kong, KKN dan lain sebagainya. Tapi kalau udara udah paten, negara yang menentukan, laut negara yang menentukan gitu. Jadi sifatnya objektif. Tapi kalau pagar yang berkaitan sama darat, terutama yang berkaitan di dalam negeri, itu memang agak rancu. Nah, jadi tugas khalifah kan untuk supaya harmonis bagaimana? Mungkin pagarnya ada yang dapat sempit, ada yang dapat lebar, ada yang lebih lebar dan sebagainya. Karena kalau nggak dipagerin, takutnya nanti Indonesia ini menjadi orang Madura semua, Pak Yai. Main patok punya Allah, main patok punya Allah, main patok punya Allah. Nah, jadi peraturan untuk pagar itu menurut saya diperlukan. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya kurang paham. Satu hakikat tadi, karena memang itu bahasa hakikat itu. Saya ya perlu penjelasan juga hakikat itu apa kan gitu. Kemudian khalifah itu ya, khalifah itu apa itu ya. Apalagi dinyatakan kita ini sebagai khalifah adalah sebagai kepanjangan tangan Allah kan. Saya berpikir berarti Allah itu punya tangan kan, sehingga karena tangannya kurang panjang jadi diperpanjang oleh khalifahnya, dipanjangkan dengan khalifahnya. Itu berarti wakilnya Allah di muka bumi. Ya wakil, jadi Allah perlu wakil ya. Itu ada wakil ya, kayak kita ada ketua terus ada wakil ketua gitu ya. Ya ada organisasi berarti. Nah, organisasinya Allah ya, karena Allah harus punya wakil gitu. Sementara saya pernah diajarin hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang jadi wakil jadi. Kita aja mewakilkan kepada Allah dalam segala urusan. Sekarang kita jadi wakilnya Allah gitu kan. Kita lebih baik dari Allah berarti. Gitu. Karena kan kita jadikan Allah sebagai wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik wakil itu Allah gitu kan. Nah, sementara kita sekarang jadi wakil berarti ada yang lebih baik dari Allah itu. Ya. Itu sering kita ucapkan, Pak. Jadi saya bingung jadinya justru ya itu urusannya pakar-pakar politik mungkin ya, tentang hukum negara apa hukum itu politik. Saya cuma bicara tentang kehidupan yang saya alami, jadi itu urusan mereka lah mau pakai duit mana. Jadi yang pasti ya satu esa semua ini milik Allah gitu. Nah, hubungan dengan kehidupan diawali dengan ngepel tadi. Memang itu sifat manusia, pengen memiliki. Nah, untuk menjadi orang yang kuat di dalam memiliki terus
diatur, dibuatkanlah surat-surat tadi itu kan gitu. Ini milikku mana suratnya? Ini motorku, itu loh surat BPKB ini. Ini loh, nah itu emang itu upayanya menungso supaya bisa memiliki. Tapi kalau hakikatnya milik Allah enggak perlu lah kayak gitu. Dan saya tuh belum tahu, saya kebetulan emang ada darah Madura. Ya, sejak kapan Madura itu main patok-patok ini milik Allah? Wong nek ngontrak nggo apa rongsokan, Pak. Nyewa, Pak, bayar bulanan, kena keamanan juga, kena apa, Pak? Jadi bukan tersinggung saya, maaf. Nah, saya tahu tentang Madura. Sejak kapan Madura itu mengakui matok-matok terus lah ini kan milik Allah, enggak urusan. Itu enggak, sejak kapan saya sendiri belum tahu ya. Nah, bulan saya ada darah Madura. Mbak saya dari Sumenep, Pak. Jadi, tapi saya tidak tersinggung, tidak. Ya itulah yang ilmu yang ada pada Pak Jul kan. Ilmunya Allah luas, anggap aja itu ilmunya Allah yang nyampe kepada Pak Jul itu dari Madura suka matok-matok kan gitu. Tapi bukan berarti saya tidak terima, ya itu monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi setelah saya nggak pernah matok-matok, Pak. Saya Madura itu nggak pernah matok-matok. Gitu ya. Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi monggo barangkali yang lain bisa memberikan wawasan. Nah, saya nggak paham tadi. Saya tidak pakar lah di dalam politik. Saya bukan pakar politik. Jadi. Nah, saya enggak itu.